terjadi pada memori jangka pendek kita. Nah, itu contohnya apa aja? Itu bisa kalau contohnya genetik dan turunan itu masuknya di faktor internal. Nah, faktor Rame ya. ya maaf Ya. teman-teman. Oke, nah faktor turunan itu masuknya di maaf tadi apa sih, gimana pertanyaan? Oh, faktor turunan itu maksudnya masuknya di faktor internal, di mana kalau contohnya keluarganya ini punya riwayat apa Alzheimer, itu bisa saja akan menurun ke anaknya kayak gitu. Tapi juga ada pengaruh-pengaruh dari faktor eksternal seperti internal itu eksternal itu contohnya bisa kayak pola hidup, kita kurang tidur kayak gitu, itu tuh bisa mempengaruhi gimana kita bisa menangkap informasi itu kayak gitu. Kalau contohnya kita kurang tidur, pasti saat kita menangkap informasi juga itu jadi sulit kayak gitu. Maaf. Terus habis itu berikutnya juga ada faktor kayak gimana ya, saat ada beberapa penelitian yang bilang bahwa gizi dan nutrisi juga itu mempengaruhi bagaimana seseorang itu berpikir. Seseorang dengan kebutuhan nutrisi atau gizi yang terpenuhi akan mengakibatkan perkembangan otaknya itu juga jadi maksimal. Jadi apa yang dia pikirkan atau apa yang pola pikirnya dia hasilkan itu jadi bernilai atau berkualitas. Sedangkan orang dengan kekurangan gizi ataupun nutrisi yang kurang cukup juga itu jadinya membuat seseorang itu bisa apa ya bilangnya uh, pola pikir atau gimana ya, pemikiran yang dia keluarkan tuh juga nggak maksimal. Begitupun juga dengan faktor keturunan kayak gitu. Terima kasih. Apakah sudah menjawab, Mahfud? Sudah. Terima kasih, Tri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Olga dan Agatha karena pertanyaan mereka berdua itu mirip-mirip, jadi kami rangkum jadi satu aja ya. Nah, anak berkebutuhan khusus itu tuh sebaiknya dimasukkan ke sekolah khusus juga. Tapi kalau misalkan sudah terlanjur masuk ke sekolah umum, maka yang harus dilakukan adalah guru dan orang tua itu saling bekerja sama. Kayak guru tuh ya membantu lebih ekstra anak tersebut, tapi orang tua di rumah juga sama effortnya gitu loh, sama berjuangnya agar anak tersebut tuh kondisinya membaik. Kemudian bisa juga orang tua menyediakan kayak semacam guru pendamping dari psikologi untuk mengawasi apa ya anak tersebut di dalam kelas gitu loh perilakunya. Karena dulu waktu saya SD, teman sekelas saya juga ada yang agak berkebutuhan khusus dan dia disediakan guru pendamping dari orang tuanya. Nah, itu. Terima kasih sudah menjawab. Oke, baik. Ini sudah menjawab yang pertanyaan kedua dan ketiga. Tapi saya mau menambahkan ya. Teman-teman bisakah dikembalikan di slide awal-awal ya, slide tentang proses kognitif itu ya. Saya mau menjelaskan. Kayaknya di slide ketiga atau berapa ya. Nah itu sebelumnya. Yang ada kaitannya dengan apa? Nah udah, oke. Udah situ. Kok balik lagi. Yang tadi yang ada memori jangka pendek, memori jangka panjang itu. Setelah ini. Nah, udah. Stop. Stop sudah. Oke. Baik teman-teman, saya mau menjelaskan ini. Ini adalah konsep yang paling basic ya. Dan saya rasa ini terkait juga dengan pertanyaan di teman Anda Olga tadi ya, sama pertanyaan Agatha tadi. Nah, ini sistem memori pada manusia. Kita bicara tentang kognitif ya.
Kognitif itu kan kaitannya dengan proses berpikir. Proses berpikir ini kaitannya dengan inteligensi. Itu kaitannya begitu ya. Jadi orang kalau punya kapasitas inteligensi yang baik, tentu saja proses berpikirnya juga menjadi lebih baik. Dia bisa menganalisis, dia bisa berpikir logis, bisa berpikir sistematis, bisa berpikir runtut, memiliki kemampuan daya ingat yang lebih baik. Itu di inteligensi ya teman-teman ya. Jadi mau tidak mau ketika kita bicara tentang sistem memori pada manusia, kalau nggak kita bicara tentang kognitif, maka kita harus membayangkan ini kaitannya adalah dengan inteligensi. Nah, ini menjawab pertanyaan tadi, pertanyaan pertama. Jadi bahwa apakah kemampuan daya ingat, memori jangka pendek, memori jangka panjang terkait dengan faktor genetik? Iya, terkait. Karena apa? Karena inteligensi. Kalau kita bicara tentang inteligensi, itu berkaitan dia dengan unsur herediter. Ya. Tetapi tadi sudah disebutkan juga mengenai faktor eksternal ya. Eksternal salah satunya adalah gizi, gitu ya. Oke, gizi. Tapi kemudian yang kedua itu adalah stimulasi ya teman-teman. Stimulasi itu penting, rangsangan gitu ya. Stimulasi itu mulai dari anak usia dini ya, mulai di usia 0 sampai 6 tahun. Kita di Indonesia itu usia dini itu adalah usia 0 sampai 6 tahun. Nah, itu dibutuhkan banyak stimulasi, rangsangan-rangsangan gitu ya. Jadi kalau dia sudah potensinya baik, dari herediternya baik, gizinya juga baik, kesehatannya baik, stimulasinya juga baik gitu ya. Maka dia bisa berkembang secara maksimal gitu ya. Nah, kembali lagi. Jadi dalam proses memori ini diawali dari senses ya. Kita belajar itu melalui indera-indera kita. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar gitu ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita icip gitu. Jadi ini sensori itu dari senses, tadi disebutkan dari indera-indera kita. Jadi kita belajar tuh dari situ. Ya, dari membaca, misalnya membaca itu kan berarti melihat ya. Dari mendengar, menyimak itu berarti kan dari auditori. Sedangkan kalau misalnya dia melakukan, nah itu mungkin kinestetik gitu ya. Belajar dari situ. Kemudian di sini dari info-info yang kita dapatkan melalui indera-indera kita itu masuk ke dalam sensori memori ya. Nah, dari sensori memori ini nanti ada kalau kita punya atensi ya, atensi terhadap informasi yang baru kita dapat dari sensis kita ini, maka dia bisa masuk ke dalam short term memory. Ingat bahwa di dalam atensi itu ada namanya selective attention. Kita nggak mungkin memperhatikan semuanya, gitu ya. Jadi untuk hal-hal atau informasi yang memang kita itu punya atensi, maka ini akan masuk dalam short term memory. Kalau dia tidak ada atensi, dia tidak masuk dalam short term memory. Ini menjawab pertanyaan tadi ya, bahwa pada anak yang misalnya saja anak ABK yang mungkin ADHD ya, inattention gitu ya. Jadi dia hiperaktif gitu ya, jalan-jalan kemana-mana ABK tadi ya. Nah itu bagaimana? Dia akan masalah di sini short term memory, jangankan long term, short term aja mengalami masalah. Karena apa? Karena dia inattention. Padahal di sini dari sensory memory masuk ke short term memory itu butuh namanya atensi. Jadi kalau anak inattention, dia tidak akan masuk dalam short term memory. Gitu ya. Jadi memang untuk anak yang berkebutuhan khusus, khususnya adalah bicara tentang anak yang ADHD ya atau attention deficit hyperactive disorder. Jadi dia memang inattention kemudian ada unsur hiperaktifnya. Bisa juga tidak hiperaktif, bisa namanya ADD, attention deficit disorder. Itu ada inattention ya, dia nggak akan bisa, dia sulit dia untuk bisa mengolah informasi sekalipun dia banyak mendapatkan stimulasi. Masuk dalam short term memory pun sulit karena dia tidak bisa selective attention, dia tidak bisa memusatkan pada satu hal, dia mudah terdistrak. Mungkin ada juga di antara Anda yang kayaknya kok mudah lupa ya. Jadi belajar, baca, tapi kok mudah lupa. Ya mungkin Anda juga ada sedikit permasalahan dalam hal inattention. Sehingga sulit masuk ke dalam short term memory. Oke. Kemudian kalau dalam short term memory ini, itu Anda memandang bahwa informasi itu penting.
informasi yang saya dapatkan penting dan juga nanti ada pengulangan terus-menerus gitu ya, maka ini akan masuk dalam long term memory. Gitu ya. Ya, jadi long term memory ini ya kalau memang Anda memandang itu tuh penting ya, perlu diingat gitu ya, perlu diingat, Anda latih terus, diingat-ingat terus gitu ya. Kayak misalnya kalau Anda punya pacar, kemudian nomor HP-nya itu ya Anda udah di luar kepala. Karena apa? Karena Anda terus-terus berhubungan gitu ya. Jadi walaupun Anda nggak ada HP-nya ketinggalan, itu Anda tetap bisa pinjam HP orang lain, Anda ingat nomor kontaknya. Kenapa? Karena Anda mengingat-ingat terus dan Anda sering lakukan itu terus. Gitu ya. Itu masuk di dalam long term memory. Kalau Anda sudah bukan pacarnya lagi ya bisa lupa gitu ya. Karena apa? Karena Anda memandang bahwa itu tidak penting gitu ya. Gitu ya. Jadi nanti kaitannya ini sebenarnya menjawab pertanyaan tentang ABK tadi ya. Apa yang perlu dilakukan oleh guru misalnya untuk yang ABK? Ya. Nah, pertama itu yang bisa dilakukan memang untuk ABK yang sifatnya yang berat ya, ABK yang berat. Ya. Ini nggak bisa memang dia sekolah reguler ya. Dia harusnya memang SLB. Dipindahkan ke SLB pun tidak masalah gitu ya. Jangan memandang bahwa dia sudah di sekolah reguler, jangan dipindahkan, enggak apa-apa gitu ya. Kalau kita berbicara mengenai bahwa tujuan dari sekolah itu adalah supaya anak itu maju dan berkembang ya. Jadi nggak apa-apa dipindahkan ke SLB kalau memang dia bisa berkembang di SLB daripada sekolah reguler. Kalau anak-anak berkebutuhan khusus yang parah, dia masuk sekolah reguler, kemungkinan dia menjadi korban bully. Dia dibully karena dia paling bodoh gitu ya, nggak mudeng-mudeng gitu ya. Orang lain sudah bisa sampai perkalian pembagian, yang ini tambah-tambahan aja masih keliru-keliru. Ya, jadi dia memang harus di SLB. Nah, kalau yang ABK ringan, dia bisa masuk sekolah, tapi sekolahnya harus sekolah inklusi. Ya, sekolah yang labelnya inklusi. Jadi di situ memang ada layanan khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Layanannya dalam bentuk apa? Target pembelajarannya diturunkan. Kalau yang lain misalnya KKM-nya 75, mungkin dia 60 sudah tuntas. Gitu. Atau targetnya yang lainnya sudah sampai perkalian-perkalian atau mungkin bilangan sampai 1000, mungkin yang ini sampai 50 saja sudah oke. Gitu. Itu salah satunya. Jadi ada penyesuaian target pembelajaran untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan itu bisa dilakukan di sekolah-sekolah inklusi. Sekolah yang betul-betul inklusi loh ya, bukan sekolah yang asal dilabel inklusi tapi gurunya bingung mau ngapain gitu ya. Nah, kalau dikatakan tadi ada pertanyaan terkait dengan guru-guru pendamping gitu ya, atau shadow teacher, itu hati-hati ya teman-teman ya. Tidak semua sekolah bersedia. Ya, bersedia ada guru lain, guru pendamping lain khusus untuk anak ini. Karena apa? Ada kemungkinan nanti anak lain itu menjadi iri. Ini ini anak ini kok dibantu terus, dia punya miss ya, punya miss lain gitu ya, aku kok enggak gitu. Kemungkinan dia jadi iri. Sehingga kok iri, yang terjadi adalah anak yang normal jadi ABK gitu ya, supaya dia dapat guru pendamping. Ya. Jadi ini pada beberapa sekolah ada guru pendamping boleh, tetapi hanya mendampingi pada mata pelajaran tertentu. Ya. Jadi nggak boleh setiap saat dia dampingi, dan itu pun juga menjadi bahan pertimbangan dulu. Jadi untuk kita memberikan layanan yang seragam untuk anak-anak, tapi khusus untuk ABK ini harus targetnya diturunkan. Ya. Jadi kok yang lain dapat ulangan 10 soal, dia mungkin 2 soal aja udah oke gitu ya, dengan waktu yang sama. Atau mungkin dia juga 2 soal tapi soalnya lebih mudah gitu ya, lebih simpel. Nah, ini untuk menjawab tadi pertanyaan dari nomor 1, 2, dan 3. Jadi kalau dia inattention, nggak akan bisa masuk dalam memori. Kenapa terjadinya lupa? Ya karena dia tidak masuk dalam memori. Dia tidak ada atensi. Dia tidak ada latihan, gitu ya. Tidak ada pengulangan-pengulangan. Gitu ya. Oke, silakan. Silakan sekarang lanjut ke kedua ya. Yuk sesi kedua pertanyaan. Silakan siapa yang mau tanya?
Ibu, maaf mau nanya. Ini kita Ya, ya. pertanyaan sesi kedua dulu, apa mau kuisis dulu? Oh, pertanyaan kedua itu dulu, sesi kedua dulu pertanyaannya. Supaya nanti bisa rampung selesai pertanyaannya baru kita kuis. Oke, baik Ibu. Oke. Silakan. Oke, Aurelia, boleh sebutin nama NIM dan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aurelia Srisila Suti dengan NIM 24S10286. Di sini aku mau tanya, tadi kan teman-teman bahas tentang keberagaman dalam proses konstruktif. Nah, menurut teman-teman, apa sih strategi yang dapat diterapkan untuk memanfaatkan keberagaman secara efektif sehingga mengurangi atau meminimalisir tantangan konflik yang terjadi dalam proses konstruktif tersebut? Terima kasih. Oke, yang selanjutnya siapa lagi? Ayo, ada lagi nggak pertanyaan? Kalau kalian nggak tanya, nanti ditanya ya. Ditanya sama presenternya ya. Ini ada Marisa Putri. Oke, perkenalkan nama saya Marisa Putri Rahmawati dengan NIM 0276. Tadi di slide terakhir kan sudah dijelaskan mengenai disebutkan cara mengakomodasi siswa berkebutuhan khusus. Nah, akomodasi yang aku ketahui sendiri itu struktur kognitif atau skema yang diubah ya. Nah, itu tuh proses mengakomodasi siswa berkebutuhan khususnya itu bagaimana dan seperti apa, dan apakah ada cara lain selain akomodasi? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Sudah dicatat dulu ya. Ini ada Winona. Silakan Winona. Perkenalkan, nama saya Winona dengan NIM 24S10285. Jadi saya ingin bertanya pada bab ke-7 tentang mengorganisasikan pengetahuan. Pertanyaannya simpel aja tentang bagaimana pengaruh penggunaan berbagai media pembelajaran terhadap kemampuan siswa dalam mengorganisasikan pengetahuan. Karena kita kan zaman sekarang yang mungkin lebih banyak media pembelajaran yang kita gunakan. Jadi pengaruhnya terhadap kemampuan siswa dalam mengorganisasikan pengetahuan. Terima kasih.
baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aurelia. Strategi apa yang dapat diterapkan untuk memanfaatkan keberagaman secara efektif sehingga meminimalisir tantangan konflik dalam proses konstruktif? Untuk memanfaatkan keberagaman secara efektif dan meminimalisir tantangan konflik dalam proses konstruktif, yang pertama, pendidikan dan pelatihan tentang keberagaman. Melakukan pelatihan, workshop yang membahas pentingnya keberagaman, toleransi, dan inklusivitas itu untuk meningkatkan pemahaman tentang perbedaan budaya, latar belakang, dan nilai-nilai individu yang ada dalam kelompok. Yang kedua, membangun komunikasi yang terbuka dan transparan. Menjaga alur komunikasi yang terbuka sangat penting untuk meminimalisir kesalahpahaman. Yang ketiga, menciptakan lingkungan inklusif. Mengedepankan inklusivitas dengan menciptakan ruang di mana setiap individu merasa dihargai dan diterima. Yang keempat, mendorong kolaborasi multidisipliner. Keberagaman membawa kekuatan dalam bentuk ide dan solusi yang lebih kreatif. Yang kelima, membangun kepemimpinan yang berfokus pada keberagaman. Pemimpin yang mampu mengelola keberagaman dengan baik akan memfasilitasi interaksi yang positif antar individu yang berbeda. Yang keenam, menangani konflik dengan pendekatan konstruktif. Konflik yang muncul akibat keberagaman yang harus dilihat sebagai ruang untuk belajar dan berkembang. Yang ketujuh, membangun kesadaran diri atau self-awareness. Memahami dan mengelola perasaan dengan reaksi sendiri adalah kunci untuk berinteraksi dengan orang yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Dengan menerapkan strategi tersebut, keberagaman dapat menjadi kekuatan yang mendorong perkembangan organisasi atau kelompok. Dengan begitu, Aurelia bisa menjawab. Bisa, terima kasih. Silakan lanjut. Ini ada pertanyaannya Marisa dan Winona. Sebenarnya ya, sambil menunggu ya, untuk ABK ini, langkah pertama yang bisa dilakukan itu lakukan assessment dulu ya. Assessment itu assessment secara psikologis. Jadi assessment ini bertujuan untuk melihat kekuatan dan kelemahan dari anak tersebut ya, karena namanya berkebutuhan khusus. Apa yang memang menjadi kebutuhan dia gitu ya. Apa yang dirasa masih kurang dan perlu banyak distimulasi, termasuk juga melalui sebuah terapi gitu ya. Apa yang memang udah menjadi kekuatan dia. Karena pada dasarnya konsepnya kok di psikologi pendidikan, yaitu bahwa kalau seorang itu punya satu talenta yang kurang, tentu saja dia punya talenta yang lebih gitu ya. Jadi nggak mungkin orang itu kurang semua, itu nggak mungkin. Jadi pasti ada yang lebih. Nah ini tujuan dari assessment secara psikologis itu adalah itu. Jadi kita bisa tahu ya kebutuhan kebutuhan anak ini secara spesifik itu apa sebenarnya, gitu ya. Kayak misalnya gaya belajar itu kan ada auditori, ada visual, ada kinestetik. Itu kan kita juga harus mencermati perbedaan itu. Nah pada anak juga demikian. Apa yang menjadi kekuatan dia, apa yang menjadi kelemahan dia.
gitu. Itu sebenarnya salah satunya ya. Jadi assessment kita dipelajari psikologi, kita itu bukan guru ya. Kita beda ya. Jadi walaupun ini bicara psikologi pendidikan, tapi bukan ilmu pendidikan. Bukan, kita nggak bicara ilmu pendidikan. Kita bicara psikologi pendidikan. Jadi artinya bahwa dari definisi awalnya ini adalah terapan dari penelitian-penelitian dalam bidang psikologi yang diterapkan di dalam setting pendidikan gitu. Jadi ini penelitian psikologi ya. Psikologi yang itu akhirnya diterapkan di dalam setting atau dunia pendidikan. Jadi kita bukan bicara tentang kependidikan, tetapi kita bicara psikologinya. Jadi di situ kaitannya dengan tadi ya, kaitannya dengan minat, kaitannya dengan bakat, kaitannya dengan temperamen, kaitannya dengan karakteristik kepribadian. Itu nanti berpengaruh terhadap layanan kita ya pada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Oke, silakan sudah bisa menjawab. Ini pertanyaan kedua dan ketiga. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Winona tentang pengaruh penggunaan media, berbagai media pembelajaran terhadap kemampuan siswa dalam mengorganisasikan pengetahuan. Nah, jadi kan sekarang kita hidup di dunia modern, di mana teknologi itu udah canggih juga. Dan kita tuh bisa belajar dari banyak platform gitu kan. Nah, caranya adalah dengan meningkatkan visualisasi seperti meningkatkan media pembelajaran kayak dibuat sebagai video dan juga animasi agar siswa tuh dapat dengan mudah untuk memahami konsep. Apakah menjawab? Oke, makasih. Tapi ada satu kelemahan ya. Tadi yang menjawab siapa ya? Tapi ada satu kelemahan dari media ini ya, perkembangan media. Jadi disinyalir bahwa konsep yang misalnya saja konsep hitungan ya, hitungan dasar, itu ternyata lemah ya. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi, begitu mudahnya orang ya perkalian, pengurangan pakai HP aja gampang gitu. Itu mengakibatkan dia tidak terjadi secara otomatis. Perkalian misalnya saya tanya aja ke mahasiswa, kadang-kadang saya tanya ya ke mahasiswa, 12 kali 13 berapa? Bingung dia. 12 kali 13 yang langsung yang dicari itu ada HP gitu ya. HP kemudian dia pakai kalkulator gitu. Tapi dia tidak terjadi secara otomatis bahwa 12 kali 12 sama dengan 144. Nggak bisa begitu gitu. Karena apa? Karena dia tidak melalui proses tadi pengulangan berulang kali. Gitu. Jadi konsep dasar hitungannya itu menjadi lemah. Itu yang perlu dicermati dari proses perkembangan ini ya, beragam media, termasuk tadi ya bahwa di HP juga itu ada kalkulatornya atau mungkin ada jam jam pintar gitu ya. Nah, itu juga yang bisa diklik kemudian keluar gitu. Itu mengakibatkan dia konsepnya itu menjadi lemah ya. Otomatisasinya kalau dia tidak ada jam pintar, tidak ada kalkulator, tidak ada HP, nggak bisa gitu ya. Nggak bisa dia perkalian sederhana seperti itu pun dia bingung. Itu terjadi loh pada mahasiswa saya itu ya. Jadi kok saya misalnya bimbingan skripsi, saya suruh cari min-nya gimana itu, dia kok nggak pakai HP itu nggak bisa ngitung. Saya bilang ini dibagi ini berapa, kemudian sisanya berapa, itu nggak bisa. Itu salah kelemahannya. Jadi kalau sesuatu dimudahkan, tapi akibat tidak terjadi pengulangan tadi ya, pengulangan yang terus menerus sehingga tidak otomatis terjadi. Oke, yuk lanjut. Ini pertanyaannya Marisa. Marisa sudah itu belum? Sudah dijawab belum? Sudah terjawab belum? Oke, selanjutnya mau menjawab pertanyaan Marisa. Tadi Marisa itu nanya bagaimana proses akomodasi siswa berkebutuhan khusus dan apakah ada cara lainnya dan juga apakah itu ada asimilasinya atau enggak. Nah, jadi untuk proses akomodasinya itu tadi ada di PPT, yaitu seperti dengan melakukan penyesuaian dan juga perubahan di lingkungan. Misalnya kayak kita itu kalau di lingkungan lebih memahami kalau misalnya ada ABK itu bagaimana, enggak misalnya mereka kan agak kurang nyaman ya kalau misal diperhatikan secara terus-menerus. Jadi mungkin dengan kita menyesuaikan atau melakukan perubahan seperti dengan tidak menganggap mereka itu
berbeda dari kita, biar mereka nyaman dengan lingkungannya. Dan juga misalnya kita melakukan perubahan di kurikulum dan peralatan untuk siswa-siswa ABK tersebut. Misalnya kalau dia ada tunarungu atau tunanetra, kita memiliki alat-alat untuk memudahkan mereka. Nah, pertanyaannya tadi, apakah ada cara lainnya? Kalau misalnya cara lain itu sendiri, mungkin ada, tapi dengan akomodasi sendiri itu dia lebih memudahkan, karena dengan akomodasi sendiri seperti melakukan perubahan atau penyelesaian lingkungan kurikulum dan peralatan itu sebenarnya sudah cukup membantu jika dilakukan dan dilaksanakan dengan benar begitu. Terus tadi ada juga tanyanya tuh apakah itu ada hubungan asimilasinya atau enggak. Nah, asimilasi sendiri itu kan proses sosial yang terjadi ketika dua atau lebih kelompok individu itu melakukan perilaku sosial. Dan tentunya itu ada ya, ada bahwa itu ada hubungannya dengan asimilasi. Jadi bagaimana lingkungan itu melakukan penyesuaian dan perubahan terhadap ABK itu sendiri termasuk bentuk asimilasi di sosial. Jadi bagaimana proses-proses akomodasi penyesuaian dan perubahan itu tentu membutuhkan asimilasi sendiri dan atensi untuk kita membantu para teman-teman ABK itu agar mereka nyaman dan juga memiliki perhatian khusus, tapi dengan tidak membuat mereka merasa kurang nyaman begitu. Apakah bisa menjawab? Ya, bisa menjawab. Terima kasih. Oke, kalau Anda suatu saat berkesempatan kunjungan ke SLB ya, di sekolah luar biasa, itu banyak sekali peralatan-peralatan, media-media pembelajaran yang memang disesuaikan ya. Jadi untuk anak-anak yang mungkin tunagrahita, mungkin juga dia adalah tunarungu, kemudian juga tunawicara, itu nanti ada peralatan sendiri. Misalnya kok dia tidak bisa melihat gitu ya, tidak bisa melihat, mungkin dengan menggunakan huruf braille itu ya, braille. Jadi dia tetap bisa belajar ya dengan adanya ada penyesuaian di alat-alat pembelajaran. Target pembelajarannya juga berbeda. Kalau Anda berkunjung ke SLB, Anda akan punya wawasan itu. Nanti mungkin di ABK nanti ya, di mata kuliah anak berkebutuhan khusus. Oke. Baik, ini sudah selesai ya. Silakan kalian untuk kelompok ini ada acara apa? Silakan. Selanjutnya itu kita akan ngadain krisis teman-teman. Nah, jadi untuk krisis ini aku mohon tuh teman-teman itu buat namanya itu pakai nama kalian, jangan pakai nama samaran karena nanti bakal ada ibunya itu bilang ada reward nilai bagi yang dapat peringkat 1, 2, 3 begitu teman. Kita enggak